Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam materi tasqif di Ma'had Al-Hasan yang berbahagia ini. Maka karena ini adalah pelajaran ya, maksudnya pelajaran yang sambung menyambung, berarti materi-materi yang lalu harus nyangkut. Gimana? Ada suaranya? Sudah rapi semua? Peci saya miring nggak? Beneran? Hah? Pas. Kadang-kadang suka miring sendiri. Baik. Kemarin minggu lalu kita membahas apa? Iya, oke. Wawasan apa? Jadi sudah apa tuh wawasan? Dasar, dari kata dasarnya. Wah, apa? Ya. Area pandang. Maka orang makin tinggi, makin luas kan? Dia mandang. Orang di luar angkasa bisa mandang. Kemudian apa lagi? Yang melekat, yang berkesan kemarin itu. Ya? Kenapa dekat Uzbekistan? Apa yang bisa menarik dari orang Uzbekistan? Ya, coba perhatikan pertanyaannya. Apa yang bisa menarik dari orang Uzbekistan? Sekularisme malah menarik. Oke, batasi. Bisa di Uzbekistan, Islam sangat dikekang, gitu kan? Nah, yang bisa menarik dari orang Uzbekistan itu apanya? Tangannya doang yang bisa menarik. Bener gak? Terlalu serius. Terus apa lagi? Islam Kenapa? Gimana? Mentauhidkan Allah itu dari zaman Nabi Adam. Jadi manusia tercipta dalam keadaan bertauhid. Kenapa? Nabi Adam sanatnya dari mana? Dari Allah langsung. Dari Allah langsung. Oke, alhamdulillah. Ya, semua kalau kita mau bicara sejarah peradaban Islam, ya harus dari awal. Islam itu dari awal manusia itu ada, itulah Islam. Manusia yang pertama itu dia membawa Islam langsung dari Allah Ta'ala. Ya, mau mulainya memang harus dari Nabi Adam. Juga terkait dengan apa yang mau kita sampaikan, kita bahas dalam malam ini adalah tentang ya sejarah pergolakan Al-Ghazwul Fikri. Dan itu ada hubungannya dengan Nabi Adam. Ngomong-ngomong Nabi Adam, kemarin apa lagi yang bukan yang bisa menarik dari Nabi Adam? Apa yang bisa menarik dari Nabi Adam?
Ya tangannya juga. Baru saja teh. Yang menarik dari kisah Nabi Adam, ah, langsung dari Allah. Terus, karena dia ciptaan Allah, maka dialah yang paling, iya pasti kan dari ciptaan langsung dari Allah. Terus, yang paling pintar, kenapa? Murid langsung dari Allah. Gak mungkin murid Allah kalah sama murid makhluk. Paling tinggi, berapa tinggi Nabi Adam? Yang jelas dalam hadis 60 zira, 60 hasta. Dan itu juga ada sesuai kisah pas makan buah itu juga ada kisah karena dia tinggi nyangkut lehernya di pohon. Tapi itu Israeliat. Oke. Sekarang kita mencoba dari peradaban manusia kan dimulai dari surga. Berarti ke peradaban yang tertinggi umat manusia ini justru di awal penciptaan manusia itu sendiri. Itulah peradaban tertinggi. Tidak mungkin peradaban tertinggi apapun nanti dia tidak akan bisa mencapai peradaban manusia pertama, kan itu diciptakan oleh Allah. Semua ilmu, semua teknologi segala macam dikuasai oleh manusia pertama. Sudah dia berada di surga, lalu kemudian turun ke muka bumi. Karena ada satu drama yang terjadi dan semua itu adalah takdir Allah. Tetapi bagi kita sebagai hamba adalah menjalani takdir itu dan mengambil hikmah dari drama yang terjadi. Drama apa maksudnya? Drama turunnya Nabi Adam ada sebabnya, kan? Allah pasti sudah mentakdirkan Adam tinggalnya nanti di bumi. Ya kan jelas? Ini ja'ilun fil ard bukan fis sama fil jannah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di bumi itu akan ada khalifah. Nah, apa pengertian khalifah di situ? Macam-macam, buka saja nanti tafsir. Ngomong-ngomong, di Mahat ada perpustakaan nggak? Tidak ada. Dikit ya, masih itu. Karena buku adalah penting. Berarti mudah-mudahan ya suatu saat bisa kita istilahnya ya mungkin bikin proposal gitu untuk penyediaan kitab-kitab, terutama kitab-kitab yang induk lah, asalkan dibaca, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Karena memang itu penyediaan itu sangat mahal sekali, sangat mahal. Tapi ya kita bisa bertahap dan ya di mana-mana yang namanya ilmu, perpustakaan adalah senjata utamanya. Jadi, dan tidak ada satupun tulab siapapun dia yang bisa pintar tanpa membaca. Yang paling pintar di antara para tulab itu adalah yang paling kuat membaca, paling sering membaca dan memahami apa yang dia baca. Dia mau ikut kajian setiap hari pun, kalau dia malas baca, ilmunya nggak akan melekat. Nggak percaya, coba aja pelajaran-pelajaran yang dulu diterangkan oleh guru-guru, ustadz, para dosen dan sebagainya, masih melekat nggak sampai hari ini? Mungkin masih ada, tapi nggak lekat, kan? Baru ada ilmu itu setelah kita membaca buku. Jadi pelajaran-pelajaran termasuk pengajian-pengajian seperti ini hanya pengantar untuk memberi semangat, memberi inspirasi, lalu kemudian harus diselesaikan di buku. Harus membaca. Dan generasi sekarang ini malas sekali membaca. Bayangkan bahwa Indonesia dengan sekian juta mahasiswa masih kalah minat baca dengan Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Kita kalah minat baca. Jadi orang tuh ya malas baca, termasuk para mahasiswanya. Baca kalau hanya mau ujian aja. Nanti habis ujian bukunya bersampul kembali. Kan sampai orang bilang kita nih malas baca, rajin bacot.
uh, bacanya gede, bacanya lemah. Ya, kalau komentar seakan paling pintar, padahal bacaannya lemah. Nah ini penyakit. Penyakit para tulab adalah malas membaca. Jadi harus membaca apa saja, karena dari situ yang akan kita akan mendapatkan wawasan. Wawasan itu dari membaca. Ketika kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab sirah, kan seolah-olah kita hidup ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masa kecilnya, misalnya didatangi malaikat, seakan-akan kita melihat malaikat itu datang membelah dadanya, mengambil hati. Ketika kita membaca sirah itu kan begitu. Ya. Bagaimana kehidupan di Mekah begini. Pelajaran sirahnya pakai buku apa sih? Hah? Mukhtasar Sirat Rasul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke. Baik, kembali kita pada pembahasan kali ini. Ketika kita membahas istilah al-ghazwul fikri, ada enggak? Spidol penghapus, kita nulis-nulis ya, kalau nggak ada yang ditulis nanti nggak melekat. Ya, suka. Ini yang nempel gak nih? Enggak. Oh, nanti kita bisa beli yang nempel ya. Bisa dihapus kan? Tahu-tahu permanen. Al-ghazwu al-fikri. Yang berarti al-ghazwu artinya apa? Serangan malah. Makanya dalam hadis yang riwayat Muslim, man lam terus yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata wa fi qalbihi syu'batun minan nifaq. Apa artinya? Siapa yang belum ikut perang, bukan dari man lam yujahid, bukan, tapi man lam yaghzu. Siapa yang belum ikut perang dan belum menghayalkan dirinya untuk ikut perang. Menghayalkan itu maksudnya dia pengen berada bersama dengan para mujahidin itu. Apalagi di saat perang itu sudah wajib. Terlepas dia mampu atau tidak, itu urusan lain. Tapi kalau sampai dia menghayalkan pun tidak, bahkan dia membenci itu, maka dia akan mati dalam satu cabang kemunafikan. Al-ghazw, yaghzu, menyerang musuh. Jadi Islam seakan harus menyerang. Karena menyerang adalah pertahanan terbaik. Dan makanya dalam Islam itu agama yang memfutuh, istilah. Futuh artinya menaklukkan semua negara-negara itu. Semua negara-negara yang ada, orang-orang kafir yang ada. Karena hanya ya Islamlah yang boleh menjadi aturan dunia di muka bumi ini. Itu perintah Allah. Sementara itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang kafir. Malah mereka yang melaksanakan itu, orang Islam tinggal bertahan, bahkan bertahan pun tidak mampu. Sudahlah tidak mampu, kadang-kadang berpecah belah lagi. Jadi hatta jihad yang paling ini, yaitu jihad difa'i, orang Islam malah tidak mampu melakukan itu. Bahkan mencibirnya, bahkan memerangi orang yang melakukannya. Zaman dulu, kaum munafik, ya hampir sama lah munafik dulu dengan sekarang. Apa yang diceritakan dalam surah Al-Ahzab terjadi terus dalam frame dan fragmen yang berbeda, tetapi intinya sama. Istilah usul fikihnya manatnya sama. Manat itu apa sih? Udah sampai situ belajar usul fikih?
Sampai nggak sampai pasti kena. Manat tuh artinya objek yang ada nih gitu. Ada istilah takrikul manat, takhrijul manat. Manat itu artinya objek yang terbahas yang kita bicarakan tuh itu. Apa istilah itu? Epistemologi. Jadi kalau misalnya nanti kita akan ketemu. Saya akan sering menyebut kata manat. Jadi manat bukan illah. Lebih luas daripada illah. Ya. Kalau dalam usul fikih takhrijul manat, tahqiqul manat berarti takhrijul illah, tahqiqul illah. Tapi manat itu sendiri sebenarnya lebih luas dari pengertian daripada itu. Oke. Jadi al-ghazwu artinya serangan, al-fikri pemikiran. Jadi pikiran orang itu diserang. Oke. Kalau kita membahas dalam buku-buku yang ada, buku-buku yang menceritakan tentang al-ghazwul fikri, apa buku yang pernah kalian baca tentang al-ghazwul fikri? Wahai para santri, pernah membaca nggak? Kalau saya gini ya, materi saya ini adalah saya nggak ngajar satu kitab, tetapi berharap Anda membaca banyak kitab dan mengarahkan kitab-kitab apa saja yang Anda baca. Kira-kira seperti itu. Maka dulu waktu saya dosen di Muhammad Nasir sini pun ngajar situ materi hadis. Kalau tiap pelajaran saya harus ke perpustakaan. Jadi kita bahas 15 menit. Ini hadisnya ini nih, ini cari ini di kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ayo kita perpustakaan, gitu. Biar dia nyari sendiri para mahasiswa itu. Sampai selesai. Oke. Jadi buku apa nih yang pernah dibaca tentang al-ghazwul fikri Indonesia maupun bahasa Arab? Kalau belum ada, ada beberapa buku sih ditulis dalam bahasa Indonesia itu, cuman dia nggak, kadang-kadang habis itu nggak dicetak lagi. Kalau dalam bahasa Arab banyak banget. Ya ini contohnya ada buku Al-Ghazwus Tsaqafi, ada buku ini yang saya punya yang kebetulan beli, Al-Waqi'un Al-Mu'asir wal Ghazwul Fikri. Keadaan kita saat ini dan Al-Ghazwul Fikri ini ditulis oleh Profesor Dr. Saleh bin Husain Ar-Raqab. Semoga Allah melindunginya, karena sampai sekarang belum tahu nasibnya beliau bagaimana. Di Gaza. Beliau menteri wakaf, mantan menteri wakaf dan muftinya Hamas. Wallahu alam sekarang nasibnya gimana. Terakhir, sebelum serangan darat di ini, beliau masih aktif di Telegram. Habis itu tidak aktif lagi. Dan karena beliau tokoh, kalau misalnya beliau keluar pasti akan ada gimana gitu. Dan kalaupun beliau syahid juga pasti akan ada kabar. Jadi besar kemungkinan beliau masih ada di terowongan. Semoga Allah melindungi beliau, karena beliau inilah boleh dibilang yang paling aktif dan paling dalam ilmunya dalam bahasan filsafat, akidah dan aliran-aliran. Dan beliau adalah yang menulis banyak buku tentang anti Syiah, menjawab syubhat Syiah, Rafidhah dan tasawuf. Buku-bukunya banyak yang sudah diterbitkan tentang itu, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan di Gaza, justru beliau ini yang membantah. Boleh dibilang tokoh yang paling mengulas tentang Syiah, kesesatan Syiah, dan menyampaikan itu kepada murid-muridnya yang orang-orang pasukan-pasukan Al-Qassam itu. Jadi artinya justru mereka sangat anti Syiah karena tokoh antinya sendiri ada menjadi mufti mereka, menjadi guru mereka. Kebetulan buku ini sedikit beliau bercerita tentang sejarah Al-Ghazwul Fikri, tetapi memulainya dari pasca Perang Salib. Dan keadaan kita, dan ini adalah bahasan umum. Di mana-mana orang membahas kalau Al-Ghazwul Fikri, mulainya itu pasti setelah Perang Salib dalam kampanye yang dibuat oleh Raymond Lull. Nanti kita akan sampai di sini insyaallah. Punya kebanyakan. Raymond Lull, entah apa bacanya ini. Dia orang Itali. Lahir di Venesia tahun 1200. Coba Perang Salib Masehinya berakhir tahun berapa?
Boleh googling, boleh googling, googling. Kita belajar dari Mbah Google, apa kita belajar. Ya manfaatkan apa yang ada. Chat chat GPT, Gemini, manfaatkan itu semua. Sekarang udah alhamdulillah agak modern. Kalau zaman dulu ngaco, masih suka ngaco. Karena sekarang makin terbiasa, makin terbiasa. Makanya kita tuh kalau kita memuat tulisan ke internet dalam bentuk artikel di web-web, itu yang akan dipelajari atau menjadi pedoman oleh chat GPT atau Gemini atau DeepSeek segala macam, itu yang jadi pedoman oleh dia. Kalau tidak ada tulisan yang masuk tentang itu, dia akan blank. Dia akan blank karena tidak ada tulisan yang masuk. Jadi dia tuh merangkum semua tulisan yang pernah masuk dalam bahasa. Makanya kita nyari tergantung dari bahasa apa. Ya, itu kemajuan teknologi yang apa namanya harus kita manfaatkan. Dan itu mungkin sudah dikuasai oleh Nabi Adam dulu kan, allama Adam al-asma'a kullaha. Ya kita malah apa anu lagi dari peradaban yang paling tinggi itu tadi di surga lalu turun ke muka bumi, hilang gitu kan. Karena Nabi Adam tidak menurunkan ilmu itu secara sempurna kepada anak-anaknya, ya yang pokok-pokok saja. Lalu peradaban kemudian berkembang dan seterusnya. Mana tadi tuh? Raymond Lull. Jadi pas berakhir perang salib itu tahun berapa itu, Pak? Hah? Jangan main abad. Kalau tahun 1291. Itu sebenarnya perang salib sih lama ya, karena itu berarti itu dia tidak menghitung Andalus kayaknya. Tapi kalau perang salib yang dimaksud perang 1 sampai 8 itu ya memang perang salib yang khusus. Itulah yang berakhir pada tahun itu dan berakhir tetap dengan kekalahan pasukan salib. Nah, ketika mereka kalah inilah seorang tokoh bernama Raymond Lull itu coba googling saja, catat namanya nanti googling aja. Raymond Lull. Ada beberapa model penulisannya ini. Fahmi, cek takutnya suaranya habis atau kuota habis segala macam. Hah? Lihat ada komentar kan? Orang biasanya tahu kuota habis saja. Jadi Raymond Lull ini merasa kita tidak mungkin mengalahkan kaum muslimin, katanya, dengan perang bersenjata. Maka coba kita lemahkan mereka dengan melemahkan dan menyesatkan pemikiran mereka. Nah, dari situlah dia merancang serangan pemikiran. Maka kebanyakan para penulis menulis bahwa Al-Ghazwul Fikri dimulai, atau tokoh pertama kata mereka Al-Ghazwul Fikri adalah Raymond Lull. Padahal sebenarnya bukan. Kalau kita melihat, kalau definisi Al-Ghazwul Fikri itu adalah penyerangan pada pemikiran, tokoh pertamanya iblis. Iblis kepada Nabi Adam, nanti kita akan bahas. Tetapi ini maksudnya ini yang ini loh, yang apa namanya? Yang berlaku secara yang dikenal oleh para peneliti-peneliti biasanya fokusnya ke sini nih. Sejarah awalnya. Ketika kekalahan perang salib, pasukan salib tidak berhasil mengalahkan kaum muslimin dalam karena kuatnya semangat jihad mereka, maka kita harus kalahkan mereka dengan merusak pikiran mereka. Dan Raymond Lull ini teguh, gigih menjalankan tekadnya. Jadi dia bertekad. Tekad pribadi loh ini. Dia bukan raja, dia hanya orang biasa, terus dia kuliah di teolog, kemudian jadi seorang misionaris. Sampai, nah, buku yang menjelaskan tentang dia itu ada sampai sekarang, ditulis oleh Samuel Zwemer, komisionaris yang terkenal, abad 19, dengan judul Raymond Lull, The First Missionary in the World. Itu bukunya, ada di internet, saya download soalnya. Dan saya baca, bukunya berbahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris membaca? Pasif paling tidak? Bisa. Ada berapa orang yang harus bisa? Sekarang nih bahasa Inggris minimal pasif harus bisa. Minimal pasif. Apalagi sekarang udah bisa ada chat GPT, bisa menerjemahkan segala macam. Itu dimanfaatkan. Tetapi kitanya sendiri juga harus bisa emang.
Ini di download di internet. Buku Raymond Lull, The First Missionary in the World oleh Samuel Zwemer. Uniknya, ini kita bukan belajar, tapi menggali hikmah. Dari kegigihan seorang yang ingin menghancurkan Islam, sampai dia belajar bahasa Arab 9 tahun. Dan dia hafal Quran. Lalu setelah itu hasilnya dia berdakwah ke Afrika, dakwah misionaris tadi. Lalu berhasil mengkristenkan menurut Samuel Zwemer 10.000 orang Afrika. Dia berhasil mengkristenkannya. Makanya disebut dengan first missionary. Misionaris pertama yang menjalankan misi Zending itu di dunia. Nanti kita akan bahas ini, tapi ini kita nyerempet aja dulu. Jadi kegigihan dia belajar. Karena kan ketika dia ingin menyerang Islam, maka dia harus tahu dong Islam itu apa. Dan dari sisi mana dia bisa dirusak pikiran orang Islam ini supaya bisa dirusak, untuk bisa kita yakinkan bahwa Islam agama kamu itu nggak benar. Imma kamu pindah ke agama Kristen sebagai misinya dia sebagai seorang misionaris, atau kamu tinggalkan sebagian ajaran-ajaran Islam itu, terutama yang berhubungan dengan yang merugikan Kristen misalnya, terutama semangat jihad. Nah, itu pengaruh. Karena juga pikiran jihad kaum muslimin. Kadang-kadang kaum muslimin ini biarpun dia nggak sholat, dia mabok, tapi kalau sudah agama diserang, mereka siap mati. Jihad, fisabilillah. Nah, pikiran ini harus dilemahkan sehingga mereka menganggap jihad ini adalah sebuah kerugian, kerusakan, dan seterusnya. Nah, ini pula mungkin yang menjadi rahasia kenapa Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 214 ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Itu berapa? Ayat berapa? Dua 12. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu ringkas tapi padat. Mana ada orang yang suka dengan perang? Tidak ada. Orang normal tidak suka perang. Yang nggak normal pun nggak suka perang. Jadi tidak ada orang yang suka perang. Ya. Tetapi kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Ya, kok bisa ya Allah mewajibkan sesuatu yang tidak kami suka ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi penjelasan di situ akan panjang. Nah, di situlah yang dijelaskan dalam syariat. Kenapa Islam ini harus berperang? Karena sejatinya Allah sebagai pencipta makhluk manusia ini sudah mewajibkan, sudah menciptakan bahwa manusia pasti akan berperang. Malaikat kan protes. Ataja'alu fiha may wa yasfikud dima. Jadi malaikat itu kan khalifah itu nanti Allah kan yufsid fil ard wa yasfikud dima. Apa jawaban Allah? Pakai otoritas. Ya kan? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Itu udah otoritas gitu loh. Diam loh gitu. Gua kayak saya bahasa kasarnya kayak gitu. Tetapi dari situ apa? Karena akan penjelasannya akan panjang dan tidak akan dipahami oleh malaikat itu kalau belum melihat apa yang akan terjadi. Tetapi memang ini sebagai adalah sebuah keadilan dari Allah Ta'ala. Karena memang Allah ingin menciptakan dunia ini begini. Apa sih? Jadi untuk apa sih jihad dan perang itu sampai harus ada korban segala macam? Lihat di Palestina. Kehancurankah? Secara zahir orang akan melihat kehancuran. Tetapi inilah jalannya Allah. Loh, kok Allah menginginkan kehancuran? Bukan Allah menginginkan kehancuran. Tetapi ibtila Allah itu adalah satu keharusan yang ditempuh oleh orang-orang yang dia pilih. Allah tidak memilih kita karena mungkin kita lemah imannya. Allah memilih di Palestina sana. Dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Intinya, konsep perang tak bisa dilepaskan dari agama ini. Bahkan tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Mana sejarah tidak ada perang? Nggak usah ngomong agama. Sejarah semua bangsa deh. Semua pasti ada perangnya. Dengan berbagai macam
eh, motivasi dan tujuan. Jadi perang tidak bisa dilepaskan dari peradaban manusia, dari kehidupan manusia. Makanya kalau ingin berkuasa harus menang perang. Itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Yang lemah, kamu nggak akan apa-apa. Makanya kenapa melupakan kutiba alaikumul qital. Nah, gitulah. Oke, jadi dari sini. Nah, sebenarnya konsep al-ghazul fikri ini, aslinya sih Islam juga punya konsep-konsep seperti itu kan. Kita harus menyerang pemikiran orang. Apa yang dilakukan Dr. Zakir Naik misalnya? Bukankah itu al-ghazul fikri kepada pihak musuh, maksudnya pihak Nasrani dalam hal ini? Al-ghazul fikri kan? Tapi dia benar, dia tidak memelintir dan tidak melakukan tadlis seperti yang dilakukan Raiman Lal terhadap ayat-ayat Al-Quran. Makanya tidak ada satupun pendeta yang bisa melawannya. Karena memang dia benar. Ini sedari awal agamanya udah keliru. Jadi mau dibela bagaimanapun dia tetap gak akan bisa. Kalau main jujur, artinya main benar-benar secara logika. Sampai sekarang ada gak yang bisa ngalahin Zakir Naik? Belum ada. Ya, karena memang apa ya, konsepnya sangat lemah sekali, konsep akidah dan filosofi akidah yang ada dalam agama Nasrani, terutama dari sumber keagamaannya. Ketika kita mempersoalkan otentisitas kitab suci misalnya, mereka ya pokoknya begini deh, pokoknya begini, nggak bisa. Dalam Islam jangan kata Al-Quran, hadis saja harus ada sanadnya, gitu loh, ya kan? Apalagi Al-Quran. Dan Al-Quran dihafal oleh banyak orang dengan kesemua qiraatnya, masih banyak saat ini. Coba yang Injil yang hafal siapa? Ada pendeta yang hafal? Malah Zakir Naik yang hafal. Ya, oke. Nah itu contoh. Jadi sebenarnya lemah sekali. Cuma ketika datang ini berarti Islam waktu itu dalam posisi yang mungkin dia tahu celahnya. Kemana orang yang lemah? Di Afrika ternyata. Jangan di Arab. Arab terlalu kuat. Masih terlalu kuat. Ke Afrika. Dari mana dia belajar bahasa Arab? Sementara waktu itu orang-orang Arab tidak mau mengajar kepada non-Arab bahasa Arab. Yang diceritakan yang saya baca dari buku ini, dia membeli budak dari bangsa Sarasen. Sarasen itu apa? Dulu. Sarasen itu apa? Afrika, orang hitam itu Sarasen namanya. Bangsa kulit hitam, gitulah. Dia beli budak di situ yang memang berbahasa Arab. Dari situlah dia belajar dari budaknya itu. 9 tahun dia mempelajari bahasa Arab. Anak-anak kita belajar bahasa Arab, anak pesantren deh belajar bahasa Arab males-malesan, belajar bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Makanya kadang-kadang orang-orang seperti ini nih harus menjadi inspirasi. Dia mau menghancurkan agama ini saja sampai dia bela-belain seperti itu perjuangannya. Ya, dia belajar bahasa Arab, dia menghafal Al-Quran. Lalu kita yang mau berjuang untuk agama ini bermalas-malasan. Nah, itu harus menjadi motivasi. Oke, ini pengantar saja tentang Raiman Lal ini. Kembali ke sejarah awal Al-Ghazul Fikri itu dari mana? Ya, dari zaman Nabi Adam. Siapa pelakunya? Bukan Raiman Lal, tapi iblis. Bagaimana? Ya, ketika dia menggoda Adam untuk makan buah itu, ya kan? Kisah-kisahnya bagaimana? Kadang-kadang kita tuh kalau membaca kisah tersebut, makin lunak pikiran kita. Makanya saya sarankan untuk baca buku ini. Ini buku lama. Ini udah cetakan terbaru. Dulu saya membaca ini masih SD, kelas 3, kelas 4 gitu. Tahun 80-an. Dan ini sampai sekarang alhamdulillah kayaknya masih ada deh. Coba cari di ini. Haji Bayi Arifin adalah salah seorang penulis ulama lah di era 70-an, 60-an, 70-an dulu. Dan beliau banyak sekali menulis buku zaman-zaman itu kan buku terjemahan masih kurang ya. Jadi para penulis-penulis ulama asli Indonesia, di antaranya beliau ini yang paling produktif dan banyak menulis buku-buku yang sampai sekarang alhamdulillah masih dibaca dan recommended buku ini untuk dibaca oleh anak-anak Indonesia.
Dia bercerita sudah hasil ulasan dari olahan dari berbagai kitab tafsir yang ada. Ini kan cerita dari Al-Quran, jadi semua ayat termasuk kisah-kisah Nabi Adam. Israiliyat masuk, tetapi Israiliyat yang memang boleh diceritakan. Ya, misalnya ya nah ini misalnya dari beliau membahasakan dengan bahasa ini, misalnya, buah apa gerangan yang engkau maksudkan itu, tanya Adam kepada iblis. Iblis menunjuk ke arah pohon khuldi yang sudah dilarang Allah memakannya. Melihat isyarat iblis itu, tahulah Adam bahwa iblis sudah mulai menggoda dan menyesatkannya. Adam lalu menjauhkan diri dari iblis, tapi iblis tak lekas putus asa gitu. Kan kalau membacanya kan orang kita masuk ke dalam cerita. Kalau udah masuk ke dalam cerita kan kayak orang baca novel, nggak mau berhenti sampai selesai. Makanya membaca itu yang paling susah memulainya. Kalau sudah dimulai nggak mau berhenti, kayak orang makan kacang. Tapi kalau makan kacang mulainya memang gampang. Ya. Berarti harus ada dong. Wah, kode. Jadi cari, kalau nggak ada lagi boleh fotokopi. Saya beli di Senen nih, tapi tahun 2000. Senin ini nih, saya beli nih, ada tidak tulis Senin 17 Agustus tahun 2000. Yang ini, yang dulu waktu saya kecil ada juga, makanya saya ingat, saya dulu pernah baca buku ini di kampung, saya cari. Buyung, dia di Buyung. Mudah-mudahan masih ada deh. Rangkaian cerita dalam Al-Quran, pemirsa. Kalau ada yang jual, boleh lah. Paling nggak ada satu di perpustakaan kita ini dibaca. Pengantar, kita tahu alur ceritanya bagaimana. Nanti baru kita seleksi. Kita kan nggak mungkin belajar selesai satu buku. Oh, tapi kita udah punya dasar. Saya pernah baca di buku ini. Jadi nanti saya seleksi lagi tahap berikutnya, mana kisah-kisah yang hadisnya sahih, mana yang tidak. Kemudian bagaimana? Karena kalau kisah itu dia nggak terlalu ini sih. Adanya tambahan-tambahan dalam drama, didramatisir itu nggak terlalu masalah. Ya. Yang penting tidak mengarang cerita baru. Nah, maka misalnya dalam kisah penggodaan Adam, iblis yang menggoda Adam. Pertama, ada berapa tempat coba Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang iblis dan godaannya terhadap Adam? Berapa surah? 1 Al-Baqarah, dah, bonus. Saya hafal lah. 2 Al-Hijr. Sebelum Al-Hijr ada Al-A'raf. Lalu Al-Hijr. Lalu sebelumnya ada Taha. Taha ada, lengkap. Nah, di beberapa itu kan kisahnya ada yang ada di Al-A'raf tidak ada di Al-Baqarah, ya kan? Termasuk penamaan buah khuldi, itu ada di surah mana? Hah? Syajaratul khuldi. Ini adalah adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yableh. Kalau kiraat surah Toha. Kalau sudah ada imalah itu berarti surah Toha. Surah Toha ayat berapa? 120. Antum melihat apa hafal? Ya, manfaatkan. Nah, ini kan jadi ada berapa tempat tuh? Al-Baqarah, Al-A'raf, Hijr, Taha, Shad, ya. Al-Kahfi ada tapi nggak ada cerita sama Adamnya. Oke. Nah, di surah ini ada, di surah ini nggak ada gitu loh. Ya kan, apa yang ada di Al-Baqarah ada yang tidak ada dalam Al-A'raf. Nah, itu dirangkai oleh beliau ini, disatukan bagaimana menjadi satu kisah sambung menyambung. Oke, apa yang dilakukan? Nah, kan awalnya kan dia tidak mau sujud kepada Adam. Alasannya apa? Iblis. Ana khairum min. Nah, ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Ukurannya apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Emang ini ukuran? Siapa yang bikin ukuran begini?
Ya dia sendiri kan. Padahal ada Allah di situ loh. Allah lah yang berhak mengukur siapa yang lebih baik. Tapi kok dia bisa bikin ukuran sendiri gitu loh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang gengsian ini, orang sombong ini, dia akan bikin dalih untuk membenarkan perbuatannya. Pasti ada dalihnya. Gak mungkin enggak. Karena itu sudah diajarkan oleh iblis. Jadi maha guru kesombongan adalah iblis, dan dia ada dalihnya. Gitu lah. Apa ukuran tanah dengan bumi, tanah dengan api lebih baik api? Ukuran dari mana? Ntar kalau api menyala ditimbun tanah kan padam. Terus api kalau nggak di tanah mau nyala di mana? Di air. Kan nggak mungkin. Jadi bisa-bisanya iblis aja lah itu. Itu apa? Dorongan apa? Dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu al-ghazul fikri bukan? Bukan. Bukan, karena nanti apa batasan al-ghazul fikri? Setelah al-ghazul fikri nanti ada al-ghazul tsaqafi namanya, seperti judul kitab ini nih. Dia al-tsaqafi dia lebih lebih luas. Kalau al-fikri itu dia pikiran orang dibentuk sebagaimana iblis menggoda Adam. Apa katanya? Ma mana'akuma antil kuma syajarati illa, wahai ayo para penghafal Quran. Antakuna malaikat ini takuna minal khalidin. Kamu tuh dilarang itu supaya kamu jangan jadi malaikat atau kamu jadi kekal di sini. Itu ghazul fikri. Dipengaruhi. Makanya ujungnya apa? Fadallahuma bighurur. Dalam itu. Kalimat itu saja bisa satu buku tuh. Fadallahuma bighurur. Dan belum ada kitab tafsir yang mengeksplornya terlalu jauh. Fadallahuma bighurur. Kalimat Al-Quran itu benar-benar mukjizat hanya bagi orang yang menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Al-Quran. Kalau tidak dia akan ya oke, terus kenapa? Gitu aja orang. Terasa nggak mukjizat dalam kalimat itu? Ya belum kali terasa, karena ilmu kita masih kurang. Tapi fadallahuma bighurur. Explore, coba ke seluruh kitab tafsir. Menggunakan internet pun bisa sekarang. Yang penting kitanya mau apa enggak. Sekarang nih semuanya sudah serba mudah. Saking mudahnya orang pada gak mau. Explore fadallahuma bighurur. Apa arti dallahuma? Bukan. Dallaya dulu. Dalaya dulu maksudnya. Kalau gitu syarafnya, silakan explore ilmu syaraf Anda. Padahal gini kan tulisannya. Ini apa? Alif. Nah, kalau dalaya dulu ada alifnya enggak? Berarti dari kalimat mana dong? Fadallahuma. Sulasi apa rubai? Sulasi mazid? Mujarrad? Mazid. Oke, rubai berarti. Rubai mazid. Berapa huruf di situ? Fadallah. Jadi kata dasarnya apa? Wazannya apa? Dallah. Dallah yang ini. Apa? Fa'ala. Loh, dari mana kok fa'ala? Jadi pemirsa, karena ini kita ngomongnya sama santri, jadi agak mengeksplor ilmu sedikit ya. Fa'ala. Dari mana? Dalla aslinya adalah dalawa. Coba makanya kalau cari di kamus sekarang ini, apa arti dalu? Daluun. Ember. Apa hubungannya dengan kalimat ini? Buka kitab tafsir. Fadallahuma bimakna tadliyah, at-tadliyah, tadalla. At-tadliyah berarti dari kata dallawa. Aslinya dallawa, lalu wanya itu dihilangkan, kenapa? Huruf illah. Ya enggak? Benar enggak? Jadi dari kata tadliyah, masdarnya tadliyah. Tadliyah itu apa? Mengulur ember ke dalam sumur. Itulah tadliyah. Jadi fadallahuma bighurur. Jadi penjelasan yang cukup bagus ini Al-Baghawi ya. Kalau yang paling tua tafsir Al-Baghawi.
Al-Baghawi tentang kalimat tadliyah. Jadi kayak orang ngulur. Jadi iblis itu menggoda nggak langsung, nggak ulur dulu, ulur. Fadallahuma seperti orang mengulurkan ember ke dalam sumur. Bihurur, gurur. Nah, itu kalimat itu perlu syarah juga bihurur itu. Jadi bukan fidala. Gurur itulah dia senjatanya ghazul fikri iblis. Gurur. Ini kunci. Hatta Nabi Adam aja kena, apalagi anak-anak cucunya. Pasti gurur kenanya. Gurur itu apa sih? Gurur itu terjemahannya nggak ada bahasa Indonesia. Kalau Anda buka terjemahan, pasti diterjemahkannya penipuan. Padallahuma bi ghurur. Coba cek bahasa Indonesianya terjemahan dari Departemen Agama apa? Padallahuma bi ghurur di surah Al-A'raf. Ya, setan membujuk mereka. Itu udah bukan terjemahan ini lagi, tapi sudah intisarinya itu gitu loh. Ya betul. Cuman di balik kalimat itulah ada beberapa hal yang menunjukkan isyarah atau lataif istilahnya. Kalau dalam tadabbur, ilmu tadabbur ada namanya lataif. Lataif itu latifah. Latifah itu hal yang halus, latif. Al-latif kan artinya yang halus. Hal yang halus nggak kelihatan secara kasat mata, tapi kalau kita bahas perkata begini akan muncul mukjizatnya dari kata-kata Al-Quran ini. Mengapa Allah menggunakan kata tadallaya dulu? Tadliyah. Jadi kayak ember. Jadi udah ada amsal dalam Al-Quran itu. Jadi iblis itu nggak langsung kasar gitu, nggak. Adam, tunggu dulu dong, saya mau ngomong nih, gitu. Kita sudah musuhan kok, Allah telah mengatakan kamu musuh saya. Jangan gitu Adam. Itulah namanya dalah, pelan. Coba kalau dia kasar, mau nggak Adam? Itulah nanti akan berhubungan nanti dengan yang namanya khutuwatus syaitan. Itu dijelaskan oleh Ibnul Jauzi secara cukup. Kayaknya Ibnul Jauzi yang pertama deh. Pernah, kalau saya sudah buka kopiah, berarti rambut saya sudah gatal, pemirsa. Pernah dengar kitab judulnya Talbis Iblis? Baca nggak? Aduh, wajib baca. Santri Al-Hasan wajib baca. Para duat wajib baca Talbis Iblis. Ini kitab luar biasa. Penemuan pertama oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Talbis Iblis. Dan pemilihan judulnya pun unik banget. Luar biasa ini orang. Ibnul Jauzi ini memang seorang penulis yang sangat produktif. Kitabnya itu kalau nggak salah hampir 500 judul. Cuma yang sampai ke kita tuh hanya beberapa. Talbis Iblis adalah kitab pertama Ibnul Jauzi yang saya baca. Terjemahannya dulu oleh Pustaka Al-Kautsar dengan ringkasannya. Masih sampai sekarang Pustaka Al-Kautsar masih menerbitkan terjemahan Talbis Iblis, tapi versi ringkasan yang diterjemahkan oleh Ustadz Katur Suhardi. Kalau yang asli, kenapa? Karena aslinya itu semua periwayat. Orang awam akan bosan membacanya. Haddatsana khabarana segala macam. Kalau yang ringkasan itu udah dibuang. Haddatsana itu yang penting. Tapi tidak semua juga riwayatnya sahih. Tetapi metode penulisannya itu sangat membawa kita pada untuk berhati-hati dengan talbis. Karena talbis beda dengan talbis itu metode tersendiri yang dilakukan oleh iblis. Talbis. Apa talbis? Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Tetapi yang batil itu dibungkus dengan yang hak. Itu talbis. Makanya kalau godaan, misalnya godaan cewek cakep ngajak berzina, itu talbis bukan? Bukan. Itu bukan talbis, udah jelas. Jadi yang dimainkan di situ bukan ghurur, tapi hawa nafsu. Itu mah nggak ada setan juga orang kena. Jadi jangan nyalahin setan kalau udah itu. Sekarang coba kita bertanya, seandainya tidak ada setan, apakah kita akan berdosa? Tetap aja berdosa. Makanya kenapa di hadis di bulan Ramadan bahwa setan itu dibelenggu. Terus kenapa masih banyak orang yang berdosa? Itu jangan nyalahin setan, memang dia aja setannya. Jadi artinya hawa nafsunya bisa tergoda dengan sendirinya, bukan setan itu cuman memicu dan memancing, padahal tipu daya mereka inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah lemah. Jadi kalau kita tergoda,
ya bukan dia yang kuat, hawa nafsu kita, benteng kita terlalu lemah gitu loh. Oke, jadi tadliyah bi ghurur. Nah, ghurur itu kata kalau nggak salah Al-Baghawi dalam tafsirnya itu yang mengatakan apa maksudnya? Seperti orang mengulurkan ember. Udah air belum? Oh, belum ada ya? Coba lagi, digali lagi, itu ghurur. Jadi dia kayak nipu, lagi dong, itu ghurur. Sama dengan dunia, ini nama dunia mataul ghurur. Ghurur itu artinya gini, gambarannya. Ketika orang sudah mencapai kenikmatan dunia, pengen lagi nggak ngulang? Itu ghurur. Jadi kalau biasa, jadi tidak tepat juga ghurur dikatakan menipu. Jadi ini nama mataul hayat itu dunia, mataul ghurur. Mata itu artinya apa sih? Nggak tepat juga. Ya betul, barang gitu kan. Tapi barang yang bisa habis itu namanya mata. Ya kalau nggak habis bukan mata. Maka fa khairu mata'iha. Masya Allah. Al-mar'atus salihah. Jadi mata ul ghurur, barang ini bahkan habis, tapi dia bikin kita ketagihan terus. Itu namanya ghurur. Lagi dong, itu ghurur. Nah, jadi pas ember itu dimasukkan ke dalam sumur, kok gak ada nih? Kok gak ada airnya? Lagi dong, itulah ghurur. Padahal lahuma bi ghurur. Jadi seakan diumpamakan orang cara dia menggoda Adam itu kayak gitu. Lalu ditafsirkan. Nah, kalau ini semua ahli tafsir sepakat maksudnya adalah dari martabah yang ember dari atas sampai dari bawah. Dari atas dong. Kan sumurnya di bawah. Maka jadi Nabi Adam ini digoda dari posisi dia dalam taat kepada Allah, dari seorang nabi, murid Allah langsung, digoda untuk bermaksiat kepada Allah dengan cara tadliyah. Ulur. Itu. Jadi nggak serta-merta. Detailnya tuh banyak dalam cerita-cerita Israiliyat. Ada bilang iblis berubah jadi ular lah segala macam. Dan juga ular bukan iblis berubah jadi ular. Iblis numpang ke tubuh ular. Nanti ular sudah diciptakan waktu itu. Itu cerita Israiliyat. Yang bahkan riwayatnya pun palsu. Uniknya Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan itu panjang lebar. Bahkan dia dalam tafsirnya di surah Al-Baqarah itu khusus hukum ular, berpedoman pada hadis-hadis palsu itu. Padahal di mukadimah tafsirnya dia mengatakan saya menjauhi hadis-hadis palsu, dan dia melakukan itu. Baru 30 ayat dia sudah lakukan. Alhamdulillah. Ya gitulah manusia. Tapi kita mengambil hikmah dari itu semua. Jadi intinya, mungkin bertanya juga ya, kan tadi iblis sudah diusir. Fakhruj minha maz'uma madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. minhum dulu baru minkum. Kan udah disuruh keluar, kok masih bisa ngegoda Adam? Gimana dong ceritanya? Itulah banyak cerita versi-versi, termasuk versi ular itu tadi. Tapi zahirnya kalau sepertinya dia baru disuruh keluar tapi belum disuruh turun. Nanti turunnya bareng. Makanya di akhirnya apa? Qulnah bitu, bukan bita. Qulnah bitu. Berarti berapa orang? Minimal tiga orang, Adam, Hawa, dan iblis yang diturunkan satu paket. Makanya ada beberapa riwayat itu ada lagi satu yang turun, ular itu kalau nggak salah. Tapi paling tidak 3 kan yang turun. Kalau cuma Adam dan Hawa yang turun berarti qulnah bitu. Ini qulnah bitu. Kan dari cerita sampai cerita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Selesai kan? Adam. Tadi kan Allah bilang huma tuh. Alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Pakai mama semua, musanna semua. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Yang ngomong berapa orang? 2 aja, iblis gak ikut. Kalau iblis ikut kan dikasih tobat ya. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Qulnah dia tuh tiba-tiba dhamir jadi berubah jadi 3. Yaitu mereka turun sepaket. Jadi waktu itu iblis belum diturunkan zahirnya. Baru diturunkan bareng-bareng. Jadi sempat menggoda. Takdir Allah. Tapi di sini kita ingin
banyak hikmah di balik ayat itu saja. Tapi di sini kita ingin mengatakan bahwa al-ghazi, jadi kan al-ghazwu, pelakunya disebut ghazi atau jamaknya ghuzat. Ya, ghuzatun itu jamaknya. Nah, siapakah ghazi yang pertama dalam usul fikri ini? Iblis. Korbannya Adam. Metodenya ghurur. Iya, ini ada perumpamaannya itu. Metodenya ghurur. Dia kan ini sebenarnya begini Adam. Bahkan dia sendiri sampai apalagi satu metodenya. Dia waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Itu mungkin kalau kita baca sekilas itu tanpa merenung, ya oke, gitu. Tapi kalau kita baca sambil merenung, berarti iblis ini benar-benar effortnya luar biasa ketika menggoda Adam ini. Dia waqasamahuma. Ingat, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran itu abas. Abas itu apa ya? Ya, boleh dibilang sia-sia. Artinya iseng atau ya boleh dia, boleh ada, boleh enggak. Enggak ada pun enggak apa-apa. Enggak. Tidak ada satu huruf, bahkan satu harakat pun dalam Al-Quran yang abas. Dia mukjizat. Kitab lain mah enggak mukjizat. Taurat bukan mukjizat. Ada bilang Taurat mukjizat. Zabur, Injil enggak mukjizat. Tapi Al-Quran mukjizat. Dari segi tata bahasa. Makanya, dia tetap terjaga dalam bahasa Arab. Kitab lain kan enggak. Kita, dari bahasa asalnya Ibrani, misalnya, mana ada Taurat Ibrani lagi sekarang? Terjemahan semua. Injil, dari bahasa Suryani, mana ada lagi? Mama Gufron doang yang bisa. Ngaku. Enggak. Tapi bahwa bahasa Ibrani itu, Suryani memang ada. Bahasa Suryani, bahasa Arab memang ada. Dan sampai sekarang masih digunakan orang di Syria. Ada, bangsanya ada. Itu bangsa asli Syria. Padahal bukan Mama Gufron. Oke, jadi kita tahu metode apa yang digunakan iblis. Ghurur, apa namanya? Dari kisah itu sajalah. Kalau dari Toha kan apa dia bilang? Waswasa. Explore lagi apa makna waswasa. Karena waswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma an sawatihima, itu Al-A'raf. Toha kan waswasa lahu. Kalau tadi kan lahuma, kalau Al-A'raf lahuma. Kalau di Toha kan lahu, di Adamnya yang diwaswasin. Lahu syaitan wa qala ya Adamu hal adulluka ala apa syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apa katanya? Jadi Adam, mau nggak aku tunjukkan kamu ke syajaratul khuldi. Jadi yang menamakan itu syajaratul khuldi itu iblis. Benar nggak? Khuldi artinya apa? Kekekalan, buah kekekalan, wahai Adam, yang mana kalau kau makan buah ini, maka kau akan kekal. Itu kata siapa? Iblis. Jadi yang menamakan pohon itu, pohon khuldi siapa? Iblis. Allah nggak menamakannya apa? Jangan dekati pohon itu. Pohon yang itu tuh. Lalu ada lagi riwayat dalam Ibnu Abbas dalam Musnad Imam Ahmad, pohon itu tuh nanti perjalanan bayang-bayangnya saja itu perjalanan 100.000 tahun kalau nggak salah dalam hadis itu. Nah, jadi intinya Adam tergoda dengan godaan-godaan penipuan tadlis yang dilakukan oleh iblis. Ya, dia katakan ini adalah buah khuldi. Kamu itu dilarang supaya kamu nggak jadi malaikat. Supaya kamu, berarti kan seolah membayangkan Allah itu pembohong gitu loh. Dia berusaha memasukkan dalam pikiran Adam. Apakah Adam percaya? Adam tidak percaya bahwa Allah jahat, bahwa Allah menjahati, tidak. Tetapi akhirnya tergoda dengan iblis ini, pikir-pikir mungkin juga kali ya. Coba deh gitu loh. Kira-kira akhirnya hasilnya kan sampai ke situ. Sampai dia hanya sekedar apa? Zako saja. Zako, dia tidak akal lah. Zako. Zako itu kan cuma nyicipin. Cuma nyicipin. Sementara Allah melarang apa? Mendekati. Kalau kamu sampai nyicipin, berarti kamu bukan dekat lagi, udah nyentuh. Sama dengan zina. Jadi makanya kayak zina itu. Mengapa Allah melarangnya wala taqrabu?
jangan mendekat. Karena kalau kamu udah nyentuh, kamu gak akan selamat. Makanya dekat aja jangan. Tidak ada orang kuat iman, mustahil. Jadi kalau udah zina, jangan dekat. Kalau kamu mendekat, kamu tidak akan selamat. Pasti kamu nyentuh. Sama dengan pohon itu tadi. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalau kamu sudah dekat ke pohon itu, kamu pasti zaqa. Akhirnya apa? Badat sawatuhum. Ya? Kenapa? Sadad zari'ah, menutup jalan. Tapi mungkin bahasanya kalau itu kan usul, boleh lah, itu kan usul fikih. Tapi ini bahasan suluknya, ya betul. Seorang tidak boleh mendekat kepada dosa, karena tidak ada jaminan dia akan selamat. Mana ada orang punya iman kuat? Oke, jadi kenalah Nabi Adam dengan metode apa? Ghurur, ya, kemudian sumpah. Orang kalau itu juga bersumpah, aku bersumpah ya Adam. Jadi dia memainkan apa dong? Kalau orang bersumpah berarti memainkan apa? Emosi. Coba kita lihat teman, katakanlah orang apa? Dengan segala memelas, aku bersumpah, bersumpah demi Allah saya udah nggak punya duit. Mau apa dia? Minjem duit. Iya. Demi Allah Ustaz, saya ini saya udah puluhan orang menghadapi begitu ya gitu. Enggak, maksudnya dia memainkan emosi. Jadi Al-Ghazal Fikri tidak hanya memainkan Adam, ini karena begini Adam. Nggak mungkin Adam langsung percaya. Mainkanlah emosi. Manusia kan pasti punya atifah, pasti punya emosi. Wa qasamahuma, inilah kumana minan nasihin. Adam, aku udah diusir nih Adam dari surga. Karena aku salah, tapi aku sayang sama kamu. Gimana kalau digituin? Emosi main. Adam sebagai manusia yang punya atifah, punya emosi ya tersentuh dong. Apalagi nanti Hawa dalam satu pendapat bahwa justru yang tergoda pertama adalah Hawa. Akhirnya Hawa lah yang membawa godaan. Wallahu alam, coba masih perlu dicek kembali bagaimana riwayat-riwayatnya itu. Alhamdulillah. Jadi memainkan emosi, Al-Ghazal Fikri memainkan emosi. Wa qasamahuma. Dan dia juga memainkan istilah syajaratul khuldi. Siapa yang ciptakan? Dia, iblis. Dia bikin istilah sendiri, syajaratul khuldi. Main apa namanya itu? Stigma. Stigma. Jadi permainan istilah itu stigma. Mencap. Ini buah kekekalan namanya Adam. Masuklah dalam pikiran setiap orang yang mendengar. Buah kekekalan. Woi. Kalau gitu aku coba deh. Masuk, semua masuk. Perasaan main, stigma main. Tambah lagi, yang nggak ada. Mil wa mulkin la yabla. Kerajaan yang nggak akan musnah. Jadi orang udah di stigma, main di stigma, ditambah lagi huruf yang lain, kerajaan yang tidak akan dihias terus. Dalam surah Sad ada apa? Kalimat yang menarik. Yang mana, Pak? La uzayyina. Coba gimana yang hafal Quran nih? Saya jadi lupa surah Sad. Enggak, pasti ada pokoknya nanti explore saja. Intinya dia mainkan dari situ tuh. Dia memainkan dari hal-hal yang seperti itu. Maka jadi turunlah Adam ke muka bumi. Ya, tapi disitulah tugas dimulai. Jadi sebenarnya iblis nggak menang juga, cuman memang ini udah takdir Allah, ya. Karena kan dia sudah bersumpah ini. Fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Berarti dia berusaha untuk eksplor lagi. Kenapa syakirin? Bukan wala tajidu aktsarahum mu'minin, wala tajidu aktsarahum muttaqin, wala tajidu aktsarahum. Kenapa syakirin? Bisa dieksplor tuh bagi orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an, sangat bisa mengeksplor. Untuk tafsir tadabburi biasanya kalau tafsir lama itu mungkin nadmud durar fi tanasubil ayyi was suwar.
tulisan Al-Biqai. Pernah dengar ini? Oh, ya, kamu mau ini menambahkan wawasan aja. Di internet ada, Maktabah Syamilah ada. Sebenarnya ada juga, cuma saya nggak rekomendasikan karena akidahnya. Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Tapi tadaburnya sebenarnya bagus. Kalau orang udah bisa memilah, ya tapi dia memang Imam Asy'ariyah, oke. Tapi beberapa tadabur Ar-Razi bagus. Ya kalau orang yang sudah bisa memilah, nggak ada masalah. Itu yang lama. Yang tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah yang terpencar. Ibnu Taimiyah tidak menulis tafsir, tapi terpencar di Majmu' Fatawa. Lalu kemudian ada yang menyusunnya, mengumpulkannya dengan judul Daqaiqut Tafsir. Boleh. Tafsir Ibnu Qayyim. Itu juga tadabburi sekali, tadabbur. Dia mentadabburi kenapa ujung ayat ini begini, kenapa begini. Itu tuh biasanya Al-Biqai dalam Tanasub Nadhmud Durar. Nah, kalau yang modern-modern udah banyak. Tafsir Sya'rawi recommended dalam hal ini. Fi Dhilalil Quran Sayyid Qutb. Termasuk salah satu yang suka mentadaburi. Al-Asasu fit Tafsir Sa'id Hawa. Dan yang termasuk yang paling dan mudah dibaca juga adalah tafsir Syekh Mustafa Asyur At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir wa Tanwir. Itu semua ada di internet. Bahkan kalau Anda buka program tafsir Al-Quran, muncul semua. Satu ayat, misalnya tadi kita mencari fadallahu ma bi ghurur, nanti muncul semua 12 kitab tafsir. Nah, yang sederhana As-Sa'di. As-Sa'di kalau kata Syekh Utsaimin. Karena As-Sa'di apa As-Sa'di? Kata Syekh Utsaimin, dia nyebut namanya As-Sa'di kata Syekh Utsaimin. Ya berarti ya udah As-Sa'di, kita ngikutin aja. Tafsir As-Sa'di punya Abdurrahman As-Sa'di. Kita apa namanya? Tafsirnya itu Taisir Karimul Mannan. Itu kan kecil ya, cuma satu ini. Ya itu belilah kalau ada uang. Ingat, membeli buku saya sampaikan belum kemarin. Bisa menjadi salah satu jalan untuk man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Beli buku. Beli nanti ke Pak itu yang jual buku siapa nih Pak? Di sini? Pustaka Imam Syafi'i. Pak siapa? Pak Bibit. Ya, saya beberapa kali itu di Shopee kan. Di Shopee saya ini udah saya beli. Tapi enggak ada respon jadi dibatalin sama Shopee. Harusnya rugi beliau itu. bisa kena blacklist tuh. Jadi udah saya keranjang udah saya beli kalau nggak salah beberapa buku. Tapi sampai dibatalin oleh Shopee karena sampai tanggal yang ditentukan dia tidak menjawab, tidak berespon. Emang kan masih jualan nggak beliau ini? Padahal buku-bukunya bagus-bagus tuh yang dia jual tuh. Di situ coba cari. Ya, intinya membeli buku adalah infak fisabilillah yang wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Surah Sabah. Apa yang kamu infakkan, apapun, Allah yang akan menggantinya. Nah, kita generasi Al-Quran harus yakin dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, maka membeli buku untuk menambahkan ilmu, ya. Apalagi yang masih dalam tahap terjangkau lah. Yang gede-gede kayak tafsir Tahrir wa Tanwir yang berjilid-jilid itu ya di perpustakaan aja lah nanti. Mudah-mudahan ada. Atau kalau enggak masih bisa dicari di Maktabah Syamilah ada. Semua itu alhamdulillah ada di Maktabah Syamilah. Hampir semua kitab tafsir ada di Maktabah Syamilah. Seingat saya. Baik, selesai kita zaman Nabi Adam. Pas zaman Nabi Adam terjadi apa lagi pelanggaran? Qabil dan Habil. Baik. Qabil dan Habil ini masuk Ghazwul Fikri bukan? Kenapa bukan? Jadi supaya nanti kamu udah bisa membedakan mana Ghazwul Fikri mana bukan. Peristiwa Qabil dan tahu kan ceritanya? Qabil dan Habil, siapa yang bunuh nih? Qabil membunuh Habil, apa terbalik?
Qabil membunuh Habil kan. Oke. Dan gara-garanya juga kecemburuan kan, kenapa saya dapat dia kan gitu. Atau ada versi lain. Intinya udah dia membunuh. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Ya, ini menunjukkan dia bukan Ghazul Fikri. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah. Jadi itu tuntutan hawa nafsu semata. Jadi bukan Al-Ghazul Fikri. Kalau Al-Ghazul Fikri itu, dia akan mengubah orang, oh berarti saya tidak salah nih. Pikirannya dikacaukan atau dirusak. Atau nanti, bisa jadi juga ada bagian dari Al-Ghazul Thaqafi namanya. Misal gini, nanti kita akan, kalau kita belajar Al-Ghazul Fikri di zaman modern, ada istilah 3S. Apa tuh 3S? Seks, song, sport. Ditambah lagi, satu lagi, show. Ya, maksudnya itu nanti ada satu apa namanya bagian dari Al-Ghazul Fikri yang dinamakan At-Taghrib. At-Taghrib berarti terjemahkan jadi westernisasi, pola hidup kebarat-baratan. Dan itu di zaman modern adanya. Maksudnya umat Islam tiba-tiba dicekoki dengan musik, penyanyian. Arab Saudi yang selama ini terkenal bersih dari begitu-begitu tiba-tiba menyelenggarakan, kok tiba-tiba Jennifer Lopez bisa show di sana. Artinya sebuah penurunan yang sangat luar biasa, gitu loh. Karena itu terjadi di negara yang tadinya tidak pernah ada yang begitu-begitu. Makanya kita sering katakan, perempuan berjilbab, jilbab tapi pakai celana levis. Ya kayak biasa tuh, ya kan? Kalau itu terjadi di Saudi berarti kemunduran. Kalau itu terjadi di Turki berarti kemajuan. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa, karena beda. Saudi udah terbiasa pakai cadar, kok tiba-tiba pakai jilbab begitu, berarti kemunduran. Sementara di Turki orang biasa pakai you can see, udah barat beneran, tiba-tiba ada yang pakai jilbab, kemajuan. Jadi Turki itu sudah sangat jauh jatuh ke dalam sana. Nanti kita akan bahas ini, itu bagian dari pelajaran kita, bagaimana Mustafa Kemal bisa menjatuhkan satu orang ini saja, bisa menjatuhkan khilafah Islam ke dalam jurang yang sangat jauh hanya dalam waktu beberapa tahun. Sampai azan pun diubah pakai bahasa Turki. Jadi tidak boleh lagi ada pakai jilbab sekarang. Kayak tadi kalau kemarin kita bicara tentang Uzbekistan, ada lagi negara tetangganya, Tajikistan. Tajikistan melarang jilbab sama sekali. Jilbab yang boleh itu jilbab ala mereka. Pernah lihat nggak jilbab orang kafir Quraisy? Katakan. Kepalanya doang, kepalanya doang, lehernya kebuka. Nah itu boleh di mereka. Tapi kalau jilbab yang menutup, apalagi pakai cadar, itu ditangkap sama polisi Tajikistan. Tapi orang pakai you can see boleh. Ya itulah. Ya. Itulah yang terjadi di Turki juga pada era Mustafa Kemal. Lalu sekarang pelan-pelan kelompok-kelompok harakah ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya, tetapi mereka mampu menaikkan itu sendiri. Akhirnya yang tadinya jilbab nggak boleh jadi boleh. Sekolah-sekolah agama dibuka lagi. Ya perkembangan, kemajuan, alhamdulillah. Kalau sama sekali enggak ini ya enggak. Itulah nanti kata Ibnu Taimiyah. Ada satu nukilan, cuma saya enggak hafal nukilannya, nanti insya Allah akan saya carikan kembali. Tapi itu sangat terkenal dari Ibnu Taimiyah. Kalau orang bisanya segitu, berarti itulah dia batas kemampuannya, dan dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuknya. Jadi jangan harap misalnya kalau sekarang ini pemimpin, katakan misalnya pemimpin Turki, kita harapkan dia langsung segera menerapkan syariat Islam. Belum bisa, ya sudah. Sebagaimana Najasyi juga belum mampu untuk melaksanakan itu 100%, tapi dia udah masuk Islam. Dan dia husnul khatimah. Tapi dia belum mampu untuk menyatakan dirinya Islam. Akhirnya dikuburkan secara Kristen kan, sampai Rasulullah salat gaib. Gitu. Jadi kisah Najasyi mengandung itu. Nah, kalau sudah mampu, lain lagi ceritanya. Makanya kalau tuntutan untuk segera melaksanakan syariat Islam, misalnya dalam beberapa wilayah tertentu, ada yang bisa diterima, ada yang memang belum bisa diterima karena keadaan. Nah, bermuamalah dengan keadaan yang tidak ideal, inilah faqih. Kalau semua keadaan ideal, semua kita juga bisa. Saya maunya begini di zaman Rasulullah. Maunya saya, ya semua orang juga mau begitu. Persoalannya bagaimana cara sampai ke situ. Kalau cuma mau-mau aja, semua orang juga mau. Nah,
Tapi inilah konsep harokah Islamiyah, konsep pergerakan Islam adalah berjalan menuju ke arah itu dengan kemampuan yang kita punyai, lalu kita serahkan kepada Allah. Jadi tidak fatalis. Fatalis itu kan 0 atau 100. Dia tidak mengenal angka 1 sampai 99. Ada atau tidak ada sama sekali. Jadi hanya mengenal kafir dan iman. Dia tidak mengenal kefasikan, atau ada tahapan-tahapan dia tidak mengenal itu. Dan itu yang cukup membahayakan. Nah, inilah yang akan kita ulas nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita sampai kepada kisah Nabi Adam. Sampai kepada Qabil dan Habil. Qabil Habil Ghazul Fikri bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia tahu dia salah. Jadi apa Qabil Habil itu? Tuntutan hawa nafsu. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu. Jadi kalau bahasanya Al-Ghazul Fikri, dia memang kadang memainkan hawa nafsu, tetapi tidak vulgar. Kalau vulgar, berarti dia sudah kena Al-Ghazul Fikri dari konsep dasarnya. Misalnya sekarang ada orang, saya tidak setuju sound horeg haram, menghalangi kemajuan dari Hongkong. Ya, itu kenapa? Apakah itu kena Al-Ghazul Fikri? Kayaknya udah bukan, dia itu udah kekonyolan aja. orang mau dapat duit. Saya tidak setuju judi online diberantas misalnya. Nanti kalau kita harus menampung para penjudi, bukan dari Al-Ghazul Fikri, tetapi hasil dari sistem yang udah kena Al-Ghazul Fikri. Sistem apa? Sistem. Jadi yang gini, kadang pembela-pembela, misalnya pembela LGBT, pembela riba, pembela zina dan sebagainya, itu kan dia kadang dianya nggak melakukan, tapi dia dalam kehidupan kita harus membiarkan orang untuk melakukan itu. Nah, di situ letak Ghazul Fikrinya. Dianya sendiri kalau melakukan, dia oh ya saya tahu ini salah, makanya saya tidak melakukan. Tapi kita harus memberi kebebasan. Misal kayak tuntutan pembangunan peternakan babi di Jawa Tengah sampai sekian triliun. Ya kan yang miara babi kan orang non-muslim kan, jadi boleh dong. Ya sebenarnya kalau orang non-muslim miara babi ya silakan saja, cuma kalau dia menjadi sebuah proyek yang memakan anggaran, apalagi anggaran negara, nah, ini bagian dari Al-Ghazul Fikrinya gitu. Jadi letak Al-Ghazul Fikrinya itu adalah jangan Anda melakukan nahyu mungkar dan berilah kebebasan kepada orang yang mau melakukan kemungkaran. Di situ letak Al-Ghazul Fikrinya, kebebasan. Nah, demokrasi, itu Ghazul Fikri. Tapi pelakunya sendiri melakukan, orang yang melakukan LGBT, orang yang melakukan judi, itu dia bukan Ghazul Fikri, itu menurut hawa nafsu. Karena dia sendiri juga tahu dia salah. Gitu kan. Oke, jadi di situ kita membatasi mana yang Al-Ghazul Fikri, mana yang bukan. Nah, dengan itu kita akan tahu menyusun kekuatan apa yang harus kita lakukan menghadapi masing-masing ini. Menghadapi penurut hawa nafsu beda, menghadapi orang yang bersyubhat pikiran beda, menghadapi orang yang kena Ghazul Fikri beda, gitu kira-kira. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih jalan nggak itu, Fani? Masih jalan nggak? Atau jalan-jalan nggak ada itunya suaranya? Hah? Aman? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Enggak, silakan. Nama antum siapa? Saya kan belum kenal sebenarnya. Hah? Fikri dari? Oh, asli Bekasi. Baik. Atau dari depan? Oh, dari sana. Kalau dari depan bahaya. Perumahan ini. Enggak, kalau dari depan bahaya. Perumahan masa depan. Oke. Hah? 4S, oke. Oh. Itu bagian dari misi Zending namanya, misi misionaris yang dibawa oleh, nanti kita akan sampai pada pelajaran imperialisme barat. Jadi misinya ini mendompleng imperialisme. Imperialisme yang seperti yang kita singgung kemarin, orang itu nyari rempah-rempah, nyari kekayaan. Datanglah ke seluruh negara yang punya kekayaan itu karena Eropa miskin. Nah, datanglah mereka ke Afrika, ke Asia, segala macam. Oh, ditemukanlah emas-emas ini dan kekayaan ini. Kebetulan
mereka Kristen udah marak. Penjajah Spanyol misalnya nanti akan teriris dengan sejarah Andalus. Di situ paling banyak pelajaran yang terulang kembali saat ini dan kita takutkan akan terjadi lagi. Andalus, supaya tidak terjadi Andalus berikutnya di Indonesia, di negara-negara terutama negara-negara Arab. Dan sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah kepada kehancuran Andalus yang ada para pemimpin Arab ini. Nah, mereka sudah Kristen. Spanyol, Prancis itu kan negara-negara besar yang melakukan imperialisme. Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman. Mereka bertebaran ke negara-negara yang ada, lalu menjajahnya dan mereka kebetulan Kristen udah masuk, pendeta udah banyak, mendomplenglah para misionaris ini, ikut dong ke sana. Mau ngapain Pak Pendeta? Ya menyebarkan agama, kayak gitu. Jadi baru muncul istilah God, Glory, and Gospel. Itu intinya kalau yang bagian pemerintahnya, kayak misalnya di Belanda VOC-nya sih yang penting cuan misalnya. Dia cuma nyari duit, dia nyari kekayaan alam di Indonesia, dia mau dagang dan dia sebenarnya belum menjajah VOC-nya. Dia mau dagang, cuma dimaksain aja. Maksain bahwa dagang harus ke saya, main monopoli misalnya. Bukan monopoli rumah tangga, main monopoli perdagangan. Makanya terjadi perang Makassar itu. VOC-nya sendiri belum menjajah Sulawesinya belum, tapi memaksakan kerajaan tidak boleh menghalang-halangi kapal kami ke sini. Kami mau ngangkut barang. Pemerintahan Anda, terserah Anda, itu bukan urusan kami. Yang penting barang masuk ke kami, itulah VOC. Dan itu yang mirip dengan penjajahan ekonomi yang dilakukan negara-negara seperti Cina maupun Amerika kayak di Indonesia ini. Artinya Anda buatlah undang-undang yang seperti Trump kemarin itu udah jelas VOC, datonya VOC lah sudah itu. Dia barang kami 0% masuk, barang Anda berapa? Berapa belas persen? Ya kita turunin ya. Tapi barang kami 0% ya. Gitulah dia VOC dulu. Maksudnya kami bebas. Nah, nanti baru muncul lagi istilahnya, tolong sediakan barang ini kepada raja-raja itu. Nanti tuan raja saya kasih lah begini-begini. Bagaimana caranya? Udah paksa aja rakyat Anda untuk nanam. Nanam apa? Ini kami punya bibit pohon namanya kopi. Kopi itu sejarahnya bukan dari sini, dari Brazil sana. Tolong ya tuan-tuan raja suruh rakyat Anda nanam. Nanti jualnya harus ke kami. Kayak gitu tuh. Itu yang terjadi. Nah lalu karena di Belanda sana udah banyak pendeta, ikut dong kapalnya. Kami pengen menyebarkan agama supaya kalian makin diberkahi. Oh, oke. Silakan Pak Pendeta. Itu. Jadi membonceng imperialisme itu entah mungkin bukan tujuan utama. Saya yakin tidak bukan tujuan utama mereka untuk itu. Coba didompleng oleh kelompok aktivis agamis seperti model Raymond Lull tadi. Jadi ada kolaborasi antara misionaris dengan penjajah atau pengusaha yang memang cuma nyari duit. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan. Oh ya. Oke. Baik. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat dua-duanya adalah hasil dari al-ghazul fikri. Ya, tetapi memang kalau fitnah syubhat itu pasti al-ghazul fikri. Tapi kalau syahwat, asalnya syahwat bukan bentuk dari al-ghazul fikri. Tetapi kenapa sampai terjadi lingkungan yang bisa memenuhi syahwat itu al-ghazul fikri. Contohnya kan, sekarang orang kalau mau berzina, tahu nggak dia haram? Tahu. Dia tahu haram. Berarti pikirannya sih bersih. Ini, saya melakukan dosa. Kalau sampai dia mengatakan ini tidak haram, baru al-ghazul fikri. Tapi ini kan dia tahu dia haram. Tapi saya nggak tahan hawa nafsu. Oke. Pertanyaannya, kenapa Anda bisa mudah melakukan itu di tempat ini? Karena negara kami tidak menerapkan syariat. Itu al-ghazul fikri. Sistem
Jadi hukum yang berlaku di negara kami, zina tidak melanggar undang-undang asal suka sama suka, tersembunyi dan bukan pasangan sah. Karena kayak gini, kalau di KUHP pemuda-pemudi yang sudah sama-sama dewasa, suka sama suka, di tempat tertutup melakukan itu tidak bisa kena apa-apa. Makanya itu kemarin-kemarin yang LGBT itu digerebek berapa orang gitu. Itu nggak bisa kena pasal berapa, dia nggak bisa, nggak ada pasalnya, paling gerebek habis itu kan lepasin. Pasal berapa mereka kena? Mereka melakukan itu di hotel tersembunyi, tidak undang-undang orang, tidak ada undang-undangnya. Itu kan undang-undang baru kena KUHP kalau itu pasangan sah, punya suami punya istri, itu pun kalau dilaporkan oleh pasangannya, kalau enggak. Itu undang-undang zina dalam KUHP. Itu KUHP-nya itu adalah hasil al-ghazul fikri. Jadi orang berzina tidak dihukum kalau suka sama suka dan di atas umur dan di tempat tersembunyi. Jadi dia tidak kena delik porno aksi. Itu. Nah, itunya hasil al-ghazul fikri adalah undang-undang atau sistem yang membuat kehidupan itu. Itu hasil al-ghazul fikri. Sementara pelaku-pelaku yang melakukan itu ya, dia tahu dia salah. Tapi enak sih, ya sudah, nafsu. Jadi itu bukan al-ghazul fikri lagi, itu ya model qabil dan hadul tadi. Gede. Jadi semuanya berangkai dan berhubungan. Nggak bisa kita lepaskan satu persatu. Semuanya berangkai dan semua ini berhubungan, dan makanya kalau kita tahu penyakit, barulah kita bisa tahu bagaimana cara menanggulangi. Kalau penyakitnya saja kita tidak tahu, nah makanya apa akibatnya al-ghazul fikri? Terjadi di Indonesia, di semua negara Arab. Lihat bagaimana bisa ada orang menyalahkan para pejuang di Palestina, itu hasil al-ghazul fikri. Al-ghazul fikri atas nama sunnah lagi. Ini cuma bagian dari al-ghazul fikri. Kok bisa orang mengatakan di Palestina bukan jihad? Kenapa? Karena tidak ada waliul amri segala macam. Itu kan sudah terbantahkan. Pemerintahan di Gaza itu adalah waliul amri. Lalu karena mereka dalam keadaan lemah, semua mereka lemah. Tapi bukankah ada kewajiban bagi seluruh negara Muslim, seluruh umat Islam dalam fikih jihad? Kalau satu negara sudah dicaplok, maka wajib bagi yang tetangga sampai ujung dunia, kata Ibnu Taimiyah, untuk membantu. Jadi ada yang tidak melaksanakan kewajiban. Siapa? Ya negara-negara tetangga itu. Karena mereka memang tidak peduli dengan itu. Apakah pemerintah sekuler Mesir, Yordania segala macam peduli dengan itu? Hatta Saudi pun tidak peduli. Yang saat ini. Bayangkan dulu Raja Faisal sampai mengatakan, ketika ditanya apa keinginan Anda wahai Raja, zawalu Israel. Belum selesai penanya mengatakan zawalu Israel. Hancurnya Israel. Tanamkan kepada anak cucu kalian untuk membenci Israel, kata Raja Faisal. Dan itu masih ada videonya sampai sekarang. Sekarang hasil kasus fikri, bukannya begitu lagi, malah Ben Salman mengadakan Mausim Riyadh, sesuatu yang tabu. Kok bisa negara tauhid mengundang Jennifer Lopez dan lain-lain, dan membiarkan kumpul kebonya Cristiano Ronaldo misalnya. Ya itu bagian dari al-ghazw tsaqafi itu. Akhirnya kalau sudah begitu, wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dzullah. Sudah. Kalian tinggalkan jihad, ya sudah. Sallallahu alaikum dzullah. Yang dzul itu siapa? Ya yang nggak berjihad tentunya. Jadi kalau misalnya warga Gazanya sendiri, apakah mereka dzul? Mereka dalam keadaan ibtila, tidak ada dzul. Yang dzul itu adalah yang membiarkan mereka hina. Sampai-sampai orang barat ngomong, ini umat Islam ini bener nggak sih? Dia kok negaranya sekian banyak ini, 1 miliar orang, tapi tidak bisa membantah, sekedar untuk menyalurkan bantuan makanan pun mereka nggak bisa. Harus Eropa yang turun tangan. Zul nggak itu? Zul itu adalah kehinaan. Rendah sekali. Itu kalau bukan jadi Eropa yang turun, nggak masuk bantuan. Kok bisa segitunya? Sebenarnya apa sih kerjaan? Memang mereka pengennya Hamas itu dibasmi. Baik Mesir, Yordan, segala macam. Berharap itu. Makanya mereka berharap Hamas meletakkan senjata. Dan apa hukum meletakkan senjata dalam keadaannya? Karena Hamasnya tidak kalah loh.
korban tewas di pihak Al-Qassam itu sedikit sekali. Israel itu udah lebih dari 10.000 sebenarnya. Cuma kan dapat bantuan terus dari Amerika, ekonomi kolaps, bantuan terus dari Uni Eropa dan Amerika, makanya masih bisa bertahan. Sementara pejuang-pejuang itu sedikit sekali yang mati. Tidak bisa disentuh oleh bom, mereka ada di bawah terowongan itu. Puluhan ribu ada di bawah terowongan itu. Dan Israel tahu, cuma nggak berani masuk. Akhirnya karena nggak berani masuk, ya sudah yang di atas saja kita tembak-tembakin yang sipil-sipil ini, mumpung nggak bersenjata. Itu kan menyalahi hukum internasional. Lalu kenapa? Nah, harusnya bisa diprotes dari situ gitu loh. Makanya tahun 2012 Muhammad Mursi mengancam Israel, kami akan berada di belakang Israel. 2012 Israel nyerang loh. Mursi langsung mengatakan kami berada di belakang warga Gaza dan tidak akan membiarkan Gaza sendirian. Ngeper Israel langsung mundur. Habis mundur langsung diutus Perdana Menteri Hisham Kandil ke. Makanya Muhammad Mursi diturunkan. Dikudeta. Karena Israel pintar, licik. Dia akan mengkondisikan dulu benteng Gaza ini Mesir. Kalau Mesir masih buka pintu perbatasan, habis kita. Maka kondisikan dulu pemerintahnya. Gitulah dia. Lalu datanglah kelompok, oh kita harus taat sama dia waliul amrinya. Begini, panjang itu sebenarnya. Oke, katakan waliul amri pun, tapi ini kan fi maksiatillah, wala ta'ata fil makhluqin fi maksiatil khaliq. Dari konsep itu saja sebenarnya, pakai konsep mereka sendiri sebenarnya mereka udah terbantahkan. Tapi itu panjang lah ya, panjang nanti. Kita ikuti terus. Mudah-mudahan minggu depan kita masih sehat, diberikan segala oleh Allah Ta'ala dan bisa melanjutkan ini, dan ternyata waktunya sudah melampaui. Baik, sampai di sini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.